Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel Siska Wahidah Suratna Wulandari. Oke, apa kabar semuanya teman-teman? Ini udah hamin berapa nih ya? Tanggal 23 Maret. Kalian harus sudah mendaftarkan diri di SBMPTN UTBK ya tahun 2022. Nah, kali ini di sini aku mau share tutorial ya, gimana sih caranya daftar gitu ya, biar kalian nanti nggak bingung gitu ya. Oke, kalau kemarin kan kalian udah punya akun LTMPT ya, yang ditutup tanggal 17 Maret. Ini masih ada waktu ya dan kesempatan bagi teman-teman yang belum, silakan untuk segera menyelesaikan pembuatan akun LTMPT, karena itu salah satu syarat untuk bisa memasuki tahap ke tutorial pendaftaran di SBMPTN UTBK. Nah, oke, teman-teman, langsung saja ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk bisa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan tombol loncengnya, karena next aku bakal kasih informasi tentang perguruan tinggi ya tentunya. Oke, langsung saja. Nah, di sini tahap pendaftaran terkait dengan SBMPTN. Nah, ini yang aku jelasin tadi, bahwa pasti kalian harus sudah registrasi akun LTMPT. Kalian wajib ya, wajib memiliki akun terlebih dahulu di LTMPT. Nah, kemudian setelah kalian memiliki akun, apa yang harus kalian lakukan? Nah, yang harus kalian lakukan adalah untuk mendaftarkan diri di laman lagi ya, masuk login ke portal LTMPT. Kemudian nanti kalian akan melanjutkan pendaftaran ke tahap SBMPTN UTBK tahun 2022. Nah, ini tampilannya ya teman-teman, silahkan bisa diklikkan di sini portal.ltmpt.ac.id. Nah, nanti silakan teman-teman bisa langsung login ya di sini ya, diklik gitu untuk bisa melanjutkan pendaftaran. Tapi bagi teman-teman yang belum memiliki akun, bisa daftar terlebih dahulu maksimal di 17 Maret tahun 2022. Oke. Nah, ini tadi tampilan untuk login, kalian masuk di website ini ya, portal LTMPT. Nah, tampilannya ketika kalian sudah klik tadi linknya, itu akan muncul semacam ini, dan kalian tinggal tuliskan email yang sudah kalian daftarkan di akun LTMPT dan juga passwordnya, lalu silakan untuk bisa login. Nah, kemudian silakan memilih menu verifikasi dan validasi data terlebih dahulu ya. Jadi ketika login nanti di situ ada beberapa tampilan ya, dan kalian klik yang menu verifikasi dan validasi data. Jadi di sini mengisi biodata, unggah pas foto berwarna terbaru, dan juga verifikasi biodata. Nah, ini tadi teman-teman yang saya maksud. Nanti kan di sini ada welcome, misalnya namanya Siska Wahidah Suratna Wulandari. Oke, nanti kita akan pilih verbal verifikasi data kita ya, di sini tampilannya gitu kan. Nah, kemudian di sini juga ada UTBK kan di sini. Nah, selanjutnya, nah di sini tadi ya teman-teman, klik di sini untuk melanjutkan proses pendaftaran UTBK. Jadi maksudnya tadi yang sebelumnya tuh di sini teman-teman bisa melanjutkan di kliknya di sini. Kalau tampilan di pas kita login itu nanti tampilannya kan memang ada beberapa pilihan ya, ada verbal, ada KIPKA, ada UTBK, dan kita pilih yang proses pendaftaran ini UTBK SBMPTN gitu. Nah, oke teman-teman, tadi di sana ada beberapa ini ya pilihan. Nanti kita akan memilih yang tombol UTBK SBMPTN. Kemudian kita akan melengkapi biodata, memilih program studi, dan di sini program studinya teman-teman perlu ketahui bahwa program studinya maksimal 2 dan juga universitasnya 2. Di sini aku kasih informasi bahwa bebas memilih universitas dimanapun yang teman-teman mau ya. Jadi tidak ada aturan harus di dalam provinsi sekolah, itu aturan untuk SNMPTN ya teman-teman. Kalau untuk SBMPTN kita bebas, terserah kita mau kemana gitu. Nah, nanti memang sebenarnya ada sih teman-teman strategi dalam memilih program studi sebelum kita benar-benar fix ya. Paling enggak kita itu harus memilih program studi yang kursinya atau daya tampungnya di universitas tersebut tuh banyak. Nah, itu akan membuka peluang juga
lebih banyak dibandingkan teman-teman ambil di universitas yang kursinya sedikit. Nah, untuk lebih detail dan jelasnya aku udah share ya di video aku sebelumnya, di short video dimana aku ngejelasin gimana sih strateginya buat lolos di SBMPTN UTBK gitu ya teman-teman. Nah, kita fokus lagi ke pendaftaran ya, pendaftaran UTBK SBMPTN. Nah, kemudian di sini kita akan diminta untuk mengunggah portofolio. Jadi ada kolom untuk portofolio, tapi itu hanya berlaku untuk kita yang akan mengambil jurusan di bidang kesenian dan juga olahraga ya teman-teman. Dan tentunya silakan bisa dicek juga, dipastikan di website LTMPT sudah tercantum jurusan apa aja yang membutuhkan portofolio. Dan sudah ada ketentuan dari pihak universitas masing-masing untuk ini ya, portofolio yang diminta itu syaratnya harus seperti apa, itu semuanya sudah dijelaskan di dalam masing-masing website ini ya, universitas yang kita tuju. Nah, misalnya nih kalau kalian ambil di bidang olahraga, biasanya kita akan mengumpulkan portofolio kita sedang bermain basket dan kita di video ya, di video oleh teman kita misalnya. Nah, kemudian di sini kita poin yang keempat itu memilih pusat UTBK PTN. Jadi memang aturannya masih sama ya. Jadi nanti kita sebelum ujian gitu ya, sebelum ujian UTBK kita ternyata saat pendaftaran sudah bisa memilih lokasi ujian kita tuh mau di universitas mana. Dan di sini aku jelasin lagi buat teman-teman karena kemarin banyak banget yang menganggap ketika saya daftar di SBMPTN UTBK-nya UGM, Kak. Apakah saya harus ke UGM? Enggak ya, teman-teman. Jadi kita nggak harus ke universitas yang akan kita daftar atau yang akan kita ambil. Jadi kalau tadi teman-teman ambilnya di UGM, teman-teman tesnya di UNS karena rumahnya di daerah Solo, it's okay, itu nggak masalah gitu. Jadi justru kenapa ini memilih pusat UTBK ditentukan oleh kita, karena agar kita bisa memilih lokasi ujian memang terdekat dari rumah kita. Apalagi kondisinya pandemi ya, teman-teman, tentu saja harapannya kita ini apa ya, bisa lebih deket lah untuk ujiannya dengan lokasi rumah kita masing-masing. Kalau misalnya nanti kehabisan gitu ya, kehabisan istilahnya kuota di Universitas 11 Maret, ya kita berarti nanti mungkin cari lokasi di daerah Semarang atau Jogja, masih deket lah ya, 2 jaman gitu. Silakan nanti teman-teman tentukan sendiri kita mau memilih pusat UTBK-nya di mana gitu. Nah, kemudian poin yang kelima di sini kita nantinya akan mendapatkan slip pembayaran untuk ujian SBMPTN UTBK ya teman-teman, karena ujiannya ini berbayar gitu. Kalau biayanya sudah tertera juga ya di dalam websitenya ini LTMPT, bahwa pasti ada perbedaan ya di antaranya ketika kita ambil IPC atau campuran kan nanti kita dapat soal dari sains dan juga dari sosum. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini tadi terkait dengan pembayaran ya, pembayaran dilakukan melalui bank. Jadi pembayaran bisa dilakukan di Bank Mitra. Bank Mitra itu berarti yang sudah kerjasama dengan pihak ini ya, penyelenggara tes UTBK, biasanya di Mandiri, BNI, BTN, dan BRI. Itu nanti silakan teman-teman bisa menggunakan slip pembayaran yang harus dilakukan paling lambat 1 kali 24 jam. Ini aku ingetin lagi bagi teman-teman, karena kasus dari beberapa waktu itu pernah ketika sudah kita selesaikan pendaftaran secara online, kita sudah mendapatkan slip, tapi saat itu kita lupa gitu ya, harusnya 1 kali 24 jam itu sudah dibayarkan, tapi kita belum, dan itu nanti otomatis bukti slip pembayaran itu akan mengalami expired. Otomatis teman-teman nanti harus mengulang lagi ya, nggak perlu panik, jadi diulangi lagi, kemudian nanti akan mendapatkan slip yang baru dan bisa dilakukan untuk proses pembayaran gitu. Oke. Di sini mencetak kartu peserta UTBK SBMPTN.
kita harus login kembali ke ini ya kan, tadi setelah pembayaran otomatis kita diminta untuk login lagi di portal LTMPT dengan akun yang sudah kita daftarkan. Tujuannya apa? Untuk mencetak kartu peserta UTBK, karena kartu ini nanti penting banget teman-teman, salah satu syarat untuk kita nanti bisa mengikuti ujian UTBK ya. Jadi silakan bisa disimpan dengan baik-baik, kalau perlu disimpan di beberapa file gitu ya, atau mungkin di handphone, bisa di laptop atau drive, jelas lebih aman. Dan nanti harus dicetak ya untuk kartunya gitu. Nah, selanjutnya setelah nanti teman-teman sudah mendapatkan kartu, di dalam kartu itu tentu saja akan ada jadwal kita untuk ujian itu kapan, lokasi kita ujian di mana, dan di sini kita nanti akan mengikuti UTBK sesuai informasinya yang ada di kartu kalian masing-masing ya teman-teman. Nah, kemudian apa aja sih yang dibawa saat ujian? Ini penting banget. Jadi jangan sampai ada satu syarat atau ini ya, satu hal yang penting tapi nggak kita bawa saat ujian. Nanti kita akan bisa jadi mungkin kan biasanya kalau kita nggak tertib akan mendapatkan didiskualifikasi misalnya. Jadi ini harus disiplin, tertib, dan mengikuti semua aturan ya. Jadi pastikan sebelum kalian menuju ke lokasi ujian, semuanya barang-barang dicek terlebih dahulu. Apa yang harus dibawa terutama itu harus dicek di ini ya, syarat dari pihak LTMPT gitu. Biasanya yang dibawa itu nanti jelas kartu peserta UTBK, kemudian KTP ya, KTP. Tapi bagi teman-teman yang belum memiliki KTP bisa menggunakan kartu pelajar. Nah, karena kondisi masih pandemi, tentu saja diminta untuk wajib menggunakan memakai masker. Kemudian di sini juga biasanya ditambah memakai face shield dan juga sarung tangan dan hand sanitizer. Jadi semua ketentuan ini, bahkan kalau di ini ketentuan dari LTMPT kita diminta untuk datang ke lokasi ujian itu paling enggak 1 jam sebelumnya, karena dikhawatirkan ketika kita mungkin perjalanan terus agak siang nih misalnya jadwalnya, terus kan di jalan panas ya cuacanya gitu ya. Nah, kemudian sampai di lokasi ujian misalnya kita dicek suhu lebih dari 37. Nah, otomatis nanti dari pihak panitia akan memberikan waktu untuk kalian di sebuah ruangan terlebih dahulu menunggu gitu ya, dan nanti akan dicek ulang kembali suhunya berapa baru diizinkan masuk ke lokasi ujian. Dan tentu saja di sini untuk saat ujian ya, harapannya bagi teman-teman paling enggak H-1 teman-teman tuh udah tahu lokasinya tuh di mana. Jadi biar tidak ada ceritanya teman-teman pas hari H itu muter-muter cari lokasi ujian. Nah, jadi silakan ini bisa dicermati terlebih dahulu karena semuanya berkaitan dengan waktu ya. Tidak ada penambahan waktu juga kan nanti ketika kita sudah mengerjakan soal. Dan kalau bisa nih salah satu ini ya dari tips trik untuk SBMPTN UTBK, memang untuk satu soal tuh biasanya kita paling enggak itu mengerjakannya durasi 1 menit satu soal. Nah, ini kalau bisa memang silakan teman-teman prioritaskan soal-soal yang bisa terlebih dahulu, baru nanti ke soal-soal yang sekiranya kurang paham itu di akhir gitu ya. Nah, ini tata cara gitu ya, gimana pendaftaran di SBMPTN UTBK, karena tidak berhenti di permanen ini ya data akun LTMPT aja, tapi masih ada sesi lanjutannya gitu teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman tutorial dari aku terkait dengan pendaftaran SBMPTN UTBK. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan tetap semangat belajar meskipun waktu semakin dekat, tapi masih sangat cukup untuk kalian belajar, dan semoga tentu saja berhasil ya di UTBK tahun 2022 ini. Okay, thank you very much for watching, and don't forget for like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.